Salam kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Kami dari SMA Cahaya Bangsa Classical School, saya Daniel Gunawan, dan rekan saya Kena Kristen Pratama, akan mempresentasikan mengenai efektivitas metabolit hasil fermentasi jamu kunyit asam oleh Lactobacillus plantarum sebagai bahan pengawet makanan alam. Dalam penilaian ini, kami menggunakan jamu. Jamu adalah obat herbal tradisional asli Indonesia yang dapat menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit. Sebagai contoh, diare, kembung, batuk, dan juga pilek. Dan yang kedua, bahan-bahan yang digunakan dalam jamu dapat ditemukan secara alami dan juga sangat melimpah di Indonesia. Jamu juga sangat jarang digunakan sebagai media fermentasi oleh masyarakat Indonesia dan juga tempat-tempat lain. Dalam jamu dapat ditemukan bakteri probiotik. Bakteri probiotik adalah mikroorganisme yang hidup dan juga memberi beberapa manfaat kesehatan apabila dikonsumsi. Dari daya tahan tubuh yang meningkat, pencernaan yang lebih lancar, dan yang terakhir, bakteri probiotik itu juga jarang digunakan sebagai fermentasi bahan alami. Jamu yang bisa digunakan sebagai fermentasi bisa digunakan untuk memfermentasi makanan seperti susu, ikan, dan makanan lainnya. Bisa memiliki kulkas atau saat perjalanan tidak ada kulkas atau lemari pendingin, Anda bisa menggunakan jamu sebagai media fermentasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara menginokulasikan Lactobacillus plantarum ke dalam 100 ml susu steril untuk perbanyakan sel dan diinkubasikan selama 24 jam pada suhu 36 derajat Celcius. Lalu, kultur L. plantarum yang sudah disiapkan sebelumnya diinokulasikan ke dalam media jamu kunyit asam sebanyak 10% dan diinkubasikan selama 24 jam pada suhu 36 derajat Celcius. Terakhir, hasil fermentasi melewati proses pemanasan untuk mengambil cell-free extract yang akan dipakai pada tahap berikut. Pada tahap pengujian, hasil fermentasi jamu diuji dengan menggunakan susu segar pasteurisasi. Digunakan 3 grup sampel pada penelitian ini. Ke dalam masing grup sampel, bahan uji ditambahkan sebanyak 5% ke dalam susu segar dan kemudian dibiarkan terbuka selama 20 jam. Kontrol negatif yang digunakan pada penelitian ini adalah susu tanpa bahan tambahan. Setelah 20 jam inkubasi pada udara terbuka, pertumbuhan mikroba dianalisis menggunakan metode perhitungan koloni pada media nutrien agar. Nutrien agar yang sudah diinokulasikan dengan sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 27 derajat Celcius dan dihitung jumlah koloni yang terbentuk sebagai total angka kontaminan. Selain itu, setelah 20 jam terpapar udara, pengukuran pH juga dilakukan untuk melihat tingkat keasaman susu. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada jumlah kontaminan. Hasil pengujian perhitungan angka kontaminan pada susu yang diberikan hasil fermentasi jamu dengan sel hidup atau non-heated menunjukkan pertumbuhan mikroba yang lebih tinggi dibandingkan cell-free metabolite atau yang disebut sebagai sampel heated. Hal ini dikarenakan pada pengujian kali ini digunakan media nutrien agar sehingga memungkinkan pertumbuhan L. plantarum. Jumlah angka mikroba yang lebih banyak pada susu yang diberikan dengan hasil fermentasi dengan sel hidup merupakan akumulasi jumlah bakteri kontaminan dan bakteri L. plantarum. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa L. plantarum bertumbuh baik pada proses fermentasi yang dilakukan. L. plantarum juga berpotensi menghasilkan senyawa-senyawa aktif yang berperan sebagai antimikrobia. Dikarenakan L. plantarum mampu bertahan hidup dalam keadaan asam, sehingga sangat cocok untuk digunakan sebagai agen fermentasi media yang bersifat asam seperti jamu kunyit asam. Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa metabolit hasil fermentasi atau cell-free metabolite jamu kunyit asam oleh L. plantarum memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan mikroba, penyebab kerusakan ataupun kebusukan pada minuman susu pasteurisasi sehingga sangat berpotensi untuk digunakan selanjutnya sebagai bahan pengawet makanan alami. Sekian presentasi yang dapat kita sampaikan. Terima kasih.